Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejutan di setiap episode kehidupan, bagaikan petir yang mengejutkan. Namun, kita harus terus berjuang demi masa depan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia tentunya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang ada, kebutuhan masyarakat juga akan meningkat. Kebutuhan masyarakat ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan akan bahan bakar. Kegiatan manusia sehari-hari selalu mendorong mereka untuk menggunakan bahan bakar. Contohnya saja seperti memasak. Setiap individu pastinya membutuhkan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya. Tapi, apakah kalian sadar? Cadangan minyak bumi yang tersedia akan semakin menipis dan tidak dapat diperbarui. Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Cadangan minyak yang semakin menipis akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar yang tentunya akan memberatkan masyarakat. Cadangan minyak bumi yang tidak dapat diperbarui dan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang terus meningkat merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Sampai saat ini, masyarakat masih menjadikan bahan bakar minyak dan gas LPG sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu adanya bahan bakar alternatif yang mampu menggantikan bahan bakar minyak yang ada saat ini. Sumber bahan bakar alternatif yang bisa diperbarui sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Salah satunya yaitu kotoran sapi. Ini berawal dari keinginan kami untuk mengurangi limbah kotoran sapi di masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat memanfaatkan kotoran sapi adalah briket. Briket sendiri merupakan pengganti bahan bakar minyak berupa arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tentunya kita semua tahu bahwa peningkatan jumlah penduduk di Indonesia juga berpengaruh terhadap kebutuhan pangan manusia. Tidak sedikit masyarakat yang menyisakan makanannya dan dibuang begitu saja. Semakin banyak makanan yang tidak dikonsumsi, maka semakin banyak pula limbah makanan tersebut. Limbah makanan yang sering dijumpai di masyarakat contohnya seperti limbah tulang ayam. Limbah tulang ayam ternyata dapat dimanfaatkan dalam pembuatan briket. Untuk meningkatkan kualitas dari briket ini, maka kotoran sapi dan limbah tulang ayam akan dicampur dengan tepung kanji sebagai perekat. Dari permasalahan yang ada, dengan ini saya Galuda Farvananda Dan saya Hastari Anggirnawat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul pemanfaatan limbah peternakan sapi dan limbah makanan cepat saji sebagai briket, bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Diharapkan briket ini dapat menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, briket ini dapat mengurangi limbah yang ada di masyarakat. Pertama-tama saya akan membahas tentang metode penulisan. Dalam metode penulisan terdapat pendekatan penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada sasaran penulisan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat meminimalkan pengeluaran dalam penggunaan BBM dan gas LPG serta briket sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Selanjutnya sumber penulisan. Data yang digunakan dalam metode penelitian ini merupakan data sekunder, di mana sumber data yang digunakan berasal dari literatur yang relevan, meliputi data hasil survei, jurnal, dan buku. Selanjutnya tahapan penulisan. Berawal dari ide untuk memanfaatkan limbah peternak sapi dan limbah makanan cepat saji yang melimpah sebagai bahan baku dalam pembuatan briket. Penulisan ini menggunakan bahan baku kotoran sapi, tulang ayam, dan tepung saji dengan total 100 gram dengan persentase pencampuran limbah kotoran sapi dan limbah tulang ayam sebesar 75% atau setara dengan 75 gram dan perekat kanji sebesar 15% atau setara dengan 15 gram. Bahan baku tersebut diuji dengan dua perlakuan, yaitu diarangkan dan dikeringkan dengan sinar matahari. Selanjutnya adalah tata laksana. Langkah pertama yaitu persiapan bahan baku. Penyiapan alat dan bahan dilaksanakan 1 minggu sebelum pembuatan briket. Alat yang digunakan adalah tungku pembakaran, wadah, plastik, peralon, alat penyaring, dan alat penggiling. Bahan baku yang digunakan adalah limbah kotoran sapi, limbah tulang ayam, air, dan tepung kanji. Langkah yang kedua adalah pengarangan dan pengeringan.
Bahan baku yang akan digunakan sebelumnya telah dilakukan pengarangan dan penjemuran dengan berat 37,5 gram dan 37,5 gram. Pengarangan dilakukan dengan tungku pembakaran selama 10-15 menit pada suhu sekitar 200-300 derajat Celcius. Selanjutnya pengeringan dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari selama 3-5 hari sampai kering, tergantung cuaca. Setelah semua tahapan pengarangan dan pengeringan selesai, bahan baku dibiarkan sampai dingin. Setelah itu dipisahkan dari abu dan kotoran udara yang menempel. Setelah itu dilakukan penggilingan agar tidak menggumpal dan dilakukan penyaringan 20-80 mes. Selanjutnya membuat perekat kanji sebanyak 15 gram atau 15% dan dicampur air dengan perbandingan 1:1 lalu dipanaskan sambil diaduk sampai menjadi pasta. Setelah itu pengumpaan briket menggunakan alat tempa dengan sistem hidrolik. Selanjutnya pengeringan briket dilakukan dengan menjemur briket arang selama 3 hari dan melakukan uji karakteristik yang meliputi kadar air, kadar abu, kerapatan, kuat tekan, dan nilai kalor. Di sini saya akan menjelaskan bab pembahasan. Dalam bab pembahasan terdapat 4 bagian. Pertama briket, kedua bahan baku briket, ketiga analisis 2 perlakuan briket, keempat zat sisa pembakaran briket. Pertama, saya akan menjelaskan briket. Apa itu briket? Apa kelebihan briket dibandingkan dengan arang biasa? Mungkin banyak di antara kalian tidak mengetahui briket. Briket adalah suatu bahan bakar padatan yang mengandung karbon, memiliki nilai kalor tinggi, dan memiliki nyala api yang lama. Kelebihan briket yaitu panas yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan arang biasa dan memiliki nilai kalor yang dapat mencapai 5.000 kalori. Teknologi pembuatan briket sangat sederhana dan tidak memerlukan bahan kimia lain kecuali yang terdapat dalam bahan briket itu sendiri. Suyanto 1982. Kedua, saya akan menjelaskan bahan baku briket. Apa saja bahan baku briket? Dalam penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan 3 bahan baku. Yang pertama, limbah kotoran sapi, kedua limbah tulang ayam, dan ketiga kanji. Pada bahan baku limbah kotoran sapi memiliki nilai kalor yang cukup tinggi yaitu sekitar 4.000 kalor per gram dan gas metan atau CH4, sehingga cocok digunakan dalam pembuatan briket. Gas metan sendiri memiliki peranan penting dalam briket, yaitu berfungsi sebagai penyulut api, sehingga briket yang dihasilkan diharapkan dapat terbakar dengan mudah, memiliki nyala api yang lama dan besar. Sedangkan bahan baku limbah tulang ayam menurut Finisa dan Rodiansyah 2019 terdapat kandungan kalsium, nitrogen, fosfor, magnesium, sulfur, dan natrium. Kandungan kalsium, nitrogen, dan fosfor yang tinggi pada tulang ayam memiliki unsur penting yang dapat dimanfaatkan kembali di bidang pertanian. Bahan perekat briket menggunakan bahan baku kanji. Kanji adalah zat pati dalam bentuk karbohidrat pada umbi ketela pohon. Kanji dapat dijadikan perekat karena mempunyai daya rekat yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan ikatan antar partikel yang semakin kuat dan saling mengikat, sehingga air terikat pada pori-pori briket. Ketiga bahan baku tersebut mudah didapatkan, berjumlah sangat besar, dan proses pembuatannya cukup sederhana. Saya akan menjelaskan 2 analisis perlakuan briket. Menurut Soeharto dan Sultan Haji 2018, proses pengarangan dan pengeringan sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama pengarangan atau pengeringan dari suatu bahan. Semakin tinggi suhu pengarangan, semakin banyak air yang hilang, sehingga kadar air dalam briket yang dihasilkan semakin rendah. Komposisi bahan menurut Pancapalaga dan Wihandako 2010, briket yang dibuat dari bahan baku kotoran sapi yang banyak akan menyebabkan kandungan air tinggi sehingga komposisi tulang ayam harus lebih banyak dibandingkan dengan kotoran sapi. Komposisi perekat briket berdasarkan hasil penelitian Suding dan Jamaluddin 2015 menjelaskan jumlah perekat kanji yang digunakan dalam pembuatan briket berpengaruh terhadap keutuhan dan kekerasan briket yang dibentuk. Penggunaan perekat kanji dengan persentase 15% atau setara dengan 15 gram perbandingan 1:1 akan menyebabkan semakin lama waktu pembakaran. Briket kualitas baik menggunakan uji karakteristik yang meliputi kadar air, kadar abu, karbon terikat, kerapatan, nilai kalor, dan zat menguap. Jika berdasarkan komposisi, bahan perlakuan 1 dan 2 sama, tetapi pada pengujian kadar air, kedua perlakuan tersebut berbeda karena pada perlakuan pertama, dengan cara mengeringkan selatnya diarangkan dengan suhu 300 derajat Celcius menghasilkan kadar air yang lebih rendah dibandingkan pada perlakuan
kedua yang hanya dikeringkan dengan sinar matahari. Komposisi pembuatan briket memiliki perbandingan 25:60 antara kotoran sapi dan tulang ayam juga dapat menyebabkan kadar air yang semakin berkurang. Karena komposisi kotoran sapi lebih rendah dibandingkan dengan tulang ayam. Kadar air yang rendah dapat menyebabkan briket memiliki tingkat kerapatan yang tinggi. Kerapatan tinggi tersebut menyebabkan zat menguap atau asap yang ditimbulkan sedikit karena rapat dan tidak ada lubang udara. Rendahnya kadar air dapat memudahkan proses penyalaan. Rendahnya kadar air dan rendahnya zat uap dapat meningkatkan karbon terikat. Selain itu, menurut Pancapaloga 2008, kotoran sapi memiliki kadar selulosa sekitar 25%. Kadar selulosa ini merupakan unsur karbon dalam briket sehingga memiliki karbon terikat yang tinggi. Pengujian kadar abu juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan perekat pada briket. Pada kadar perekat 15% dapat menghasilkan kadar air rendah karena briket dikeringkan. Rendahnya kadar abu pada briket maka semakin tinggi kualitas briket. Karena kandungan abu yang rendah dapat menaikkan nilai kalori briket. Nilai kalori briket juga berpengaruh dengan tinggi rendahnya kadar air. Kadar air yang rendah akan membuat nilai kalori tinggi karena panas yang tersimpan tidak banyak digunakan untuk mengeluarkan air pada briket. Selain itu, pengawatan nyala api yang besar adalah pada perlakuan pertama karena kadar air rendah dan memiliki kerapatan tinggi. Pada jenis, komposisi, bahan baku, dan proses perekatan dengan kanji, perlakuan pertama dan kedua sama, sehingga yang menjadikannya berbeda adalah pada proses pengarangan. Proses pengarangan membuat kadar air pada perlakuan pertama lebih rendah dibandingkan pada perlakuan kedua. Kadar air yang rendah pada perlakuan pertama mempengaruhi kadar abu yang rendah, karbon terikat tinggi, kerapatan yang tinggi, nilai kalori tinggi, zat menguap rendah, dan nyala api besar. Briket pada perlakuan pertama dapat menjadi alternatif pengganti bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk semua sektor sebagai sumber energi alternatif minyak dan gas. Keempat, saya akan menjelaskan zat sisa pembakaran briket. Apa manfaat zat sisa dari pembakaran briket? Manfaat hasil sisa dari pembakaran briket tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk. Hal ini disebabkan terdapat kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium pada kotoran sapi. Karnata 2010. Pada tulang ayam, kandungan kalsium, nitrogen, dan fosfor memiliki konsentrasi yang tinggi. Lestari 2014. Unsur nitrogen atau N bermanfaat untuk memacu pertumbuhan secara umum pada fase vegetatif. Unsur fosfor atau P memiliki fungsi mengedarkan energi, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, serta mempercepat pertumbuhan baik vegetatif dan generatif. Sedangkan unsur kalium atau K berperan sebagai aktivator berbagai enzim dan membentuk protein, karbohidrat, dan gula, serta memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, dan memiliki efektivitas penyerapan zat hara yang ada dalam tanah. Manser 1995. Sedangkan pada kalsium atau Ca dapat berperan sebagai mengatur sintesis protein, penyusun dinding sel, merangsang bertumbuhnya pucuk dan akar baru, serta dapat menghambat penuaan sel pada tanaman. Penggunaan pupuk dengan abu briket tersebut dapat memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, sehingga pertumbuhan, produksi, serta reproduksi tanaman dapat maksimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa briket limbah kotoran sapi dan tulang ayam dapat menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan memiliki keuntungan ekonomis yang tinggi. Briket limbah kotoran sapi dan tulang ayam yang memiliki kualitas baik adalah briket dengan proses pengarangan atau pada perlakuan pertama. Komposisi bahan pembentuk briket yang baik dan optimal yaitu 15:25:60 untuk perekat kanji, limbah kotoran sapi, dan limbah tulang ayam. Briket tersebut mempunyai beberapa kelebihan, antara lain kadar air rendah, kadar abu rendah, karbon terikat tinggi, kerapatan tinggi, nilai kalori tinggi, zat menguap rendah, dan nyala api besar. Dan sisa penggunaan briket saat menjadi abu dapat menjadi pupuk alami bagi tumbuhan karena memiliki kandungan nitrogen, kalium, kalsium, dan fosfor. Penggunaan briket kotoran sapi dan tulang ayam dapat mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar minyak dan LPG,
Selain itu, dapat mengurangi limbah yang terdapat di masyarakat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.